Indonesia merdeka bukan karena perjuangan yang singkat. Kemerdekaan lahir melalui proses panjang yang penuh perjuangan, persatuan, dan semangat para pemuda bangsa. Dan perjalanan tersebut dapat kita lihat melalui 3 museum yang saat ini saya kunjungi yang berada di Jakarta, yaitu Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ketiga museum ini menjadi saksi perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari munculnya kesadaran nasional, lahirnya persatuan bangsa, hingga tercapainya kemerdekaan Indonesia. Perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia dimulai dari munculnya kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia pada awal abad ke-20. Kesadaran tersebut tumbuh di lingkungan pendidikan Stopia atau School Taught Upleading Fund Industry Artsen, yaitu sekolah pendidikan dokter bagi pribumi pada masa kolonial Belanda. Bangunan Stopia ini sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh, Jakarta Pusat. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia mengalami banyak penderitaan. Kehidupan masyarakat dipenuhi kemiskinan, kerja paksa, dan juga keterbatasan pendidikan. Tidak semua rakyat pribumi dapat mengenyam pendidikan tinggi. Karena itu, keberadaan Stopia menjadi sangat penting bagi para pelajar pribumi. Melalui pendidikan, para pelajar mulai memiliki wawasan yang lebih luas mengenai kondisi bangsanya. Mereka mulai memahami bahwa penderitaan yang dialami rakyat Indonesia bukan hanya terjadi di satu daerah saja, melainkan dialami oleh seluruh rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda. Dari situlah mulai muncul kesadaran bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa hanya dilakukan secara terpisah berdasarkan daerah masing-masing. Kesadaran tersebut kemudian berkembang menjadi pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dari lingkungan Stopia inilah kemudian lahir organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi tonggak awal kebangkitan nasional karena organisasi ini mulai memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia secara terorganisir, terutama melalui bidang pendidikan dan sosial. Setelah lahirnya Budi Utomo, muncul berbagai organisasi lain seperti Sarekat Islam yang memperkuat semangat perjuangan rakyat Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran nasional yang awalnya tumbuh di lingkungan pelajar mulai menyebar ke masyarakat luas. Museum Kebangkitan Nasional ini dapat kita pahami bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Setelah kesadaran nasional mulai tumbuh, perjuangan bangsa Indonesia memasuki tahap yang lebih maju, yaitu tahap persatuan bangsa. Pada masa itu, banyak organisasi pemuda yang berdiri berdasarkan daerah masing-masing, seperti Chongjapa
Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes, dan organisasi pemuda lainnya. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, namun organisasi-organisasi tersebut masih bergerak sendiri-sendiri. Seiring berjalannya waktu, para pemuda mulai menyadari bahwa perjuangan akan sulit berhasil jika bangsa Indonesia tetap terpecah belah berdasarkan suku dan juga daerah. Karena itu, muncul keinginan untuk menyatukan seluruh pemuda Indonesia dalam satu identitas bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Kesadaran tersebut mencapai puncaknya dalam Kongres Pemuda II yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres ini dilakukan di sebuah rumah Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Perjalanan perjuangan bangsa Indonesia akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1945, yaitu saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa Perang Dunia II, Jepang yang saat itu menduduki Indonesia mulai mengalami kekalahan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera mempersiapkan kemerdekaan. Sebelum proklamasi dilaksanakan, terjadi peristiwa penting yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Dalam peristiwa ini, golongan muda membawa Soekarno dan juga Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Setelah kembali ke Jakarta, proses perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah milik Laksamana Tadashi Maeda. Rumah tersebut sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Disitulah Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik sebelum akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jika dilihat secara keseluruhan, ketiga museum ini membentuk satu rangkaian sejarah yang saling berkaitan. Museum Kebangkitan Nasional menunjukkan awal kemunculan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Museum Sumpah Pemuda menunjukkan lahirnya persatuan bangsa Indonesia. Sedangkan Museum Perumusan Naskah Proklamasi menunjukkan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Melalui museum, kita tidak hanya melihat benda-benda bersejarah, tapi juga bisa memahami perjuangan panjang bangsa Indonesia dan mencapai kemerdekaannya. Museum menjadi tempat penting untuk mengenang bagaimana para pendahulu bangsa membangun kesadaran, perjuangan persatuan, dan akhirnya mencapai kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga semangat persatuan, nasionalisme, dan tidak melupakan sejarah bangsa Indonesia.